Merah ini gelar asli Aceh. Berasal dari, dan dia cerita bagaimana dia heroiknya orang Aceh dalam mempertahankan jati diri dan harga diri, dan bagaimana liciknya Tuku Abu. Ini ada pertanyaan di Sago TV, saya baca. Di mana beda gelar merah, raja, sultan, malik? Nah, ini. Seperti misalnya ada merah silu, ada raja, raja sujud. Nah, misalnya. Kemudian ada sultan, nah, sultan banyak. Nah, tapi yang terakhir Sultan Muhammad Shah. Kemudian ada malik, nah, Malikul Zahir. Nah, misalnya Malikul Zahir. Sebenarnya ini gelar ini kesemuanya itu artinya raja, penguasa. Artinya. Merah ini gelar asli Aceh. Berasal dari Lingga Gayo. Nah, karena orang asli Aceh itu orang Gayo. Ya kan? Jadi orang Gayo memberi gelar kepada raja itu merah. Maka lahirlah merah silu, merah saga, merah pupuk. Itu merah itu raja, gelar daripada kerajaan Lingga. Kemudian seperti merah silu. Silu sebenarnya bukan silu, merah sulu. Maka kalau kita baca di buku Marco Polo, The Travel of Marco Polo, disebut dengan Strait of King. Raja yang lurus. Karena sulu dari bahasa Gayo itu. Kemudian dikenal juga misalnya diterjemah dalam bahasa Arab menjadi Malikus Saleh. Itu artinya sama dengan merah sulu. Sama dengan Strait of King. Malikus Saleh, Malik yang saleh. Nah ini. Yang kedua ada gelar raja. Raja itu pengaruh India. Maka disebut Maharaja Brata. Maharaja itu adalah bahasa Sanskerta. Artinya juga sama dengan merah. Nah, raja. Yang selanjutnya ada Islam Malik. Malik itu bahasa Arab. Nah, jadi itu bahasa Arab, artinya raja juga. Kemudian Sultan. Sultan ini lebih kepada pengaruh Turki. Karena Turki menjadi Khalifah Utsmani, di bawahnya adalah menjadi ini Sultan-Sultan. Dan Sultan Aceh dianggap sebagai Sultan yang diakui dalam Turki Utsmani. Bahkan Aceh pernah menjadi 5 besar negara Islam di dunia. Itu dia aja. Itu bisa dibaca dalam buku Wilfred Hanwell Smith, Islam in the Modern History. Perubahan nama ini menunjukkan pengaruh budaya luar terhadap budaya tempatan. Nah, jadi kalau tempatan disebut merah, karena Aceh pengaruh dari luar, pengaruh di India, pengaruh dari Arab, pengaruh di Turki, sehingga melahirkan panggilan yang berbeda-beda dalam panggilan terhadap penguasa di Aceh. Sedangkan misalnya yang menjadi panglima perang di Aceh, itu disebut dengan Hulu Balang. Hulu Balang sebenarnya itu panglima perang. Kan? Makanya dalam kerajaan Aceh misalnya, Hulu Balang Sultan ini tadi, Sultan, Malik, itu merah itu mempunyai hulu balangnya. Nah, hulu balang ini adalah penguasa di suatu tempat. Nah, jadi penguasa dulu panglima perang. Kalau sekarang setingkat komandan Kodim. Nah, itu para hulu balang. Kemudian waktu Aceh melemah, hulu balang ini menguat. Inilah yang kemudian dibuat Belanda melihat bahwa dia tidak lagi memegang sultan karena sultan tidak memelihara, dia peganglah para hulu balang di Aceh. Nah, tapi sehingga ada kisah hulu balang ini, ada hulu balang yang kadang-kadang bermain mata. Bermain mata antara Belanda dengan tentara Belanda waktu Belanda telah menakluki Aceh dalam perang dengan Aceh, dengan tentara kerajaan Aceh, Muslimin. Seperti yang terjadi Teku Abu. Teku Abu ini adalah Raja Gempang dan Pama. Dia ini waktu hari memberi makan Belanda, waktu malam memberi makan Muslimin. Sehingga Belanda tahu. Sehingga Gustafsson, ada seorang kolonel Belanda saat itu Gustafsson, dia ingin membunuh Teku Abu ini. Tapi dengan cara gentleman. Ya kan? Dengan cara gentleman, bahwa kemudian dia katakan kepada Teku Abu, kita bertanding pedang. Bertanding pedang, Teku Abu bersedia. Syarat dia bilang, kalau siapa yang kalah mati, kata Gustafsson. Teku Abu pun setuju. Siapa yang kalah mati. Akhirnya mainlah pedang Teku Abu dengan Gustafsson. Akhirnya Gustafsson jatuh pedangnya. Padahal itu dia ahli pedang.
Tuku Habu menang. Dikata Gusenson, tentera Belanda menembak Tuku Habu. Gusenson mengatakan, jangan tembak, saya memang udah kalah, bunuh saya. Kata Tuku Habu, saya tidak bisa membunuh orang yang lagi tidak pegang senjatanya. Kamu ambil senjata, saya bunuh kamu. Gusenson tak ambil senjata, Tuku Habu akan memeluk Gusenson. Dan ini tercatat dalam memoir daripada Gusenson. Gusenson meninggal tahun 1978 di Belanda. Dan dia cerita bagaimana dia heroiknya orang Aceh dalam mempertahankan jati diri dan harga diri. Dan bagaimana liciknya Tuku Habu dalam bermain dua kaki. Bermain dengan Belanda dan bermain dengan kaum muslimin. Dan itu salah satu ulu balang yang ada di Aceh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.